ketemu lagi dengan saya Om Markus. Saya mungkin udah agak lama ya, terakhir saya upload video lebih dari 1 bulan yang lalu karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Jadi mungkin kemarin-kemarin agak vakum. Ya, kali ini saya akan membahas bukan review ataupun bukan soal modif, karena modifikasi berat lagi jarang. Akhir-akhir ini review juga saya tidak ada produk baru yang bisa direview, tapi saya ingin membahas isu yang lagi hangat akhir-akhir ini, yaitu tentang knalpot racing lagi. Saya sebenarnya pernah bahas mengenai knalpot racing ini di konten yang lalu, bisa cek di list video saya, tapi itu secara hukumnya. Nah, kali ini saya ingin menanggapi tentang beberapa kasus kejadian yang baru akhir-akhir ini hangat. Seperti kemarin ada beberapa rombongan pemotor sport ya di sekitar Istana Negara, kemudian menjadikan daerah Istana Negara dan sekitarnya sering sekali razia knalpot racing. Kemudian juga saya pantau di Bogor ya, razia knalpot cukup intens, bahkan ada statement bahwa Bogor anti knalpot racing. Di kota saya sendiri di Jogja, di grup FB Info Cegatan Jogja, cukup banyak sekali masyarakat yang memang mengkomplain tentang banyaknya penggunaan knalpot racing, karena saat ini memang kan banyak tren anak-anak muda, orang banyak bilang bocil, yang mungkin belum ada SIM, belum ada 17 tahun, mereka suka main motor langsung pasang knalpot kenceng gitu kan, yang juga dalam penggunaannya di jalan asal player, arogan lah dan sebagainya. Itu yang membuat kasus ini menjadi naik memang. Nah, di sisi lain akhirnya polisi aparat juga sering sekali menggelar razia, walaupun di Jogja sih belum, tapi yang dilakukan hanya di lampu-lampu merah. Kalau saya sih berharapnya ya, supaya Polri ini segera mempunyai standar yang baku, dalam arti mempunyai dB meter, desibel meter untuk mengetes ketika melakukan razia. Supaya apa? Supaya produsen dan pedagang seperti kita itu jelas, kita bisa mengikuti prosedur jualan hanya yang sesuai undang-undang, ada dB killernya dan standarnya sekian, jadi enak. Produsen juga bisa mengembangkan produk knalpot yang memenuhi standar, jadi penilaiannya enak, nggak tebang asal harus knalpot standar, karena di undang-undang juga tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, tapi sembari kita menunggu untuk Polisi Republik Indonesia ini berbenah sambil menyediakan alat ukur yang sesuai dalam melakukan razianya, bagaimana tanggapan kita, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu yang lagi hangat saat ini. Saya pribadi, kalau saat ini bukan pemakai knalpot standar, beberapa saat yang lalu iya, cuman karena memang lagi nggak ada. Tapi saya juga tidak suka knalpot racing yang suaranya keras. Kalau saya pakai knalpot racing, saya pasti pasang dB killer. Tidak ada dB killernya saya buatkan. Sekarang, tapi saya lebih suka jenis knalpot seperti standar racing ataupun ori boboan yang suaranya adem, kalem. Karena kebutuhan mesin juga, saya tidak bisa memang pakai knalpot standar itu ada yang kurang. Tapi begini, saya berusaha menggunakan knalpot yang suaranya benar-benar tidak bising dan tidak mengganggu. Tetapi cara kita menanggapi hal seperti ini, jika kalian memang takut razia, takut mengganggu ketentraman tetangga, sekitar, lingkungan dan sebagainya, ya pakailah knalpot ori, gampang. Kalau kalian masih pengen tengah-tengah, pengen ada suara, yang cari knalpot yang standar racing atau ori dibobok yang suaranya adem supaya tidak mengganggu, tapi kalian masih bisa memenuhi kebutuhan mesin. Tapi jika kalian berani, kalian mau ngeyel, kalian mau pakai tetap knalpot racing, ya sadari konsekuensinya. Apa itu? Ketika kalian kena razia, ya kooperatif dengan petugas, mintalah untuk ditilang, karena satu-satunya hukuman yang bisa diberikan oleh polisi adalah penilangan. Pemotongan knalpot, penyitaan itu sebenarnya tidak boleh, tidak ada dalam undang-undangnya. Ya, diingat lagi bahwa Polri tidak berhak menyita ataupun merusak barang milik kita. Yang bisa mereka lakukan hanya penilangan. Di luar itu sebenarnya mereka menyalahi prosedur. Tidak ada dalam undang-undang hukuman seperti itu. Hukuman yang bisa diberikan kepada kita adalah penilangan.
Dan kita bisa bayar itu di Briva ataupun di pengadilan. Paling gampang sekarang Briva sih, langsung bisa kita ambil barang buktinya. Jadi itu mungkin sedikit tanggapan dari saya mengenai kasus-kasus dewasa ini, mengenai kenapa tracing lagi memanas. Harapan saya sekali lagi, siapa tahu Polri dapat dengan segera mengadakan kilat bagi seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, sehingga seluruh razia dan pengecekan suara knalpot yang dilakukan di lapangan itu dapat terstandarisasi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ada ukuran desibernya per kapasitas motor, seperti sudah dilakukan di Eropa, di Amerika, ya. Karena di negara-negara sana pun motor-motor gede semua tetap kena jika melampaui desibel yang ditentukan. Oke, begitu sekian dari saya. Mungkin semoga dalam waktu dekat saya bisa upload video-video lain. Jika kalian ada usulan untuk membahas apa, silakan sampaikan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga bagikan ke saudara teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih, selamat malam.